Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas terkait perubahan iklim. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis hayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Iklim dingin ditandai warna biru tua, iklim sedang ditandai biru muda, iklim subtropis ditandai warna kuning, iklim tropis ditandai warna hijau, dan Indonesia berada di iklim tropis. Akhir-akhir ini cuaca sering tak menentu. Pas jemur pakaian, hujan. Nyalain kipas, kedinginan. Nggak nyalain kipas, kepanasan. Itu adalah dampak dari perubahan iklim. Kalian pernah nggak sih berpikiran kalau perubahan iklim punya dampak yang lebih besar daripada cuma sekedar nentuin pakai kipas atau tidak? Ternyata perubahan iklim bisa membuat negara jatuh miskin, bisa membuat negara bangkrut. Faktanya pada tahun 1980 sampai 2019 kebanyakan negara maju di Eropa mengalami kerugian mencapai 44 miliar euro. Jika ditumpuk, bisa traveling ke luar angkasa. Perubahan iklim yang tidak terkendali bisa menyebabkan terjadinya banjir, badai, kekeringan, gagal panen, dan bisa jadi mengalami impor besar-besaran. Perubahan iklim bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di luar negeri. Berikut ini contoh-contoh dari perubahan iklim yang terjadi. Kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Saya Zinta Belia akan membahas terkait pengertian perubahan iklim. Yuk simak video penjelasannya. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim dapat mengganggu keseimbangan alam yang normal, seperti adanya badai karena berubahnya curah hujan, kekeringan karena suhu meningkat, dan air yang semakin langka. Perubahan iklim sudah memasuki fase kritis di mana menurut analisa Program Lingkungan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan bahwa bumi terus menghangat di angka 2,7 derajat Celcius. Hal ini dapat berdampak sangat besar bagi umat manusia. Ini bisa menjadi sebuah peringatan atau kewaspadaan mengenai adanya pemanasan global ataupun perubahan iklim. Indikatornya bahwa telah terjadi perubahan iklim yang meningkat, suhu udara dan kenaikan permukaan laut. Menurut International Panel on Climate Change atau IPCC membuktikan gejala perubahan iklim dengan observasi yang menunjukkan terjadinya peningkatan suhu udara dan laut secara global. Lelehnya es di kutub secara cepat dan luas serta meningkatkan ketinggian permukaan air laut secara global. Bumi membutuhkan kehangatan, tetapi kehangatan yang berlebihan dan di luar batas tidak baik untuk keberlangsungan hidup. Adanya suhu yang terus naik dan tidak bisa diatasi, maka akan terjadi bencana iklim. Semakin banyak bukti bahwa manusia mulai dekat atau bahkan sudah masuk dalam titik kritis. Hai, saya Nada Livia Sari. Di sini akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim di sini itu terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya faktor dari aktivitas manusia dan juga alam. Di sini peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil itu merupakan penyumbang utama perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
dan juga deforestasi, polusi udara, dan limbah industri juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sementara itu, faktor alam seperti aktivitas gunung berapi dan variasi alami dalam intensitas matahari juga dapat mempengaruhi iklim. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Oke, baik, kali ini bersama saya, Tasya Feliana Salmina, saya akan membahas terkait dampak perubahan iklim pada manusia dan mencakup beberapa aspek. Perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah memberikan dampak serius pada lingkungan. Salah satu dampak mencolok adalah peningkatan suhu global. Suhu rata-rata di seluruh dunia terus meningkat menyebabkan perubahan dramatis dan ekosistem di bumi. Perubahan suhu global ini memicu perubahan dalam pola cuaca dan iklim, pola hujan yang teratur dan kejadian cuaca ekstrim, seperti badai yang lebih kuat dan musim kemarau yang lebih panjang menjadi lebih umum. Akibatnya wilayah-wilayah tertentu mengalami kekeringan yang parah, sementara wilayah lainnya menghadapi resiko banjir yang lebih tinggi. Kenaikan suhu global juga berkontribusi pada pelelehan es di kutub, menyebabkan kenaikan permukaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil menjadi rentan terhadap ancaman banjir laut yang meningkat. Terumbu karang, ekosistem laut yang rentan juga mengalami pemutihan karena suhu laut yang lebih tinggi. Perubahan iklim memberikan dampak yang serius pada ekosistem darat. Distribusi geografis spesies tumbuhan dan hewan berubah karena mereka berusaha beradaptasi dengan kondisi baru. Hewan-hewan migrasi mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan habitat yang sesuai, sementara tanaman mungkin mengalami kesulitan untuk berkembang biak. Ekosistem hutan juga menghadapi tekanan besar. Pemanasan global dan perubahan pola hujan dapat menyebabkan kebakaran hutan yang lebih sering dan luas. Selain itu, hutan-hutan menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang sebelumnya terkendali. Dampak perubahan iklim tidak terbatas pada lingkungan alam saja, tetapi dampak sosial, ekonomi juga merasakannya. Kesehatan manusia dapat terpengaruhi oleh penyebaran penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, sementara sektor pertanian dan pangan dapat mengalami kerugian akibat cuaca yang tidak stabil. Dalam konteks ini, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatifnya. Upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan hutan, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan kita. Selanjutnya ada dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan dampak psikologis langsung seperti meningkatnya tingkat kecemasan, kesedihan, gangguan stres pasca trauma, dan penyakit kesehatan mental lainnya. Orang muda yang menderita kecemasan iklim dapat mengembangkan kondisi kejiwaan baru sebagai akibat dari bencana iklim, dan penyakit mental yang sudah ada sebelumnya dapat memburuk. Orang muda yang mengalami kecemasan cenderung untuk penggunaan zat psikotropika untuk membuat rasa tenang. Perubahan iklim yang menimbulkan dampak berupa suhu panas akan membuat masyarakat cemas. Kecemasan yang terjadi dapat disebabkan oleh mengalami langsung peristiwa tersebut atau merasa khawatir hal tersebut akan menimpa dirinya. Perubahan iklim berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, depresi, dan kecemasan, sehingga mengalami gangguan tidur pada orang dewasa. Baik, materi selanjutnya itu ada materi bagaimana cara menghadapi perubahan iklim. Nah, caranya itu yang pertama ada
kurangi emisi karbon. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti beralih ke energi terbarukan dan menggunakan transportasi berkelanjutan itu dapat membantu mengurangi emisi karbon. Kemudian yang kedua ada hemat energi. Mengadopsi kebiasaan hemat energi seperti mematikan perangkat listrik saat tidak digunakan dan menggunakan lampu LED itu dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan dampaknya pada perubahan iklim. Kemudian yang ketiga ada tanam pohon. Nah, menanam pohon itu dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menyediakan lingkungan yang sehat. Program penanaman pohon lokal itu dapat menjadi langkah yang positif. Kemudian yang keempat ada mendaur ulang. Mengurangi limbah dan mendukung daur ulang itu dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Memisahkan sampah Anda dan daur ulang material yang dapat didaur ulang. Kemudian yang kelima ada edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat tentang perubahan iklim dan cara mengurangi jejak karbon, mereka itu dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi orang untuk bertindak. Kemudian yang keenam ada dukung inisiatif lingkungan. Mendukung organisasi atau inisiatif yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dapat memberikan dampak positif yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh, kesiapsiagaan terhadap bencana. Nah, mengetahui dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan bencana yang terkait dengan perubahan iklim itu dapat membantu melindungi diri dan keluarga. Kemudian yang ke-8 ada pilih produk ramah lingkungan. Nah, berbelanja produk yang memiliki jejak karbon lebih rendah dan diproduksi secara berkelanjutan itu dapat mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kemudian yang ke-9 itu berpartisipasi dalam aksi komunitas. Bergabung dengan komunitas atau kelompok yang peduli terhadap lingkungan itu dapat meningkatkan efek positif dan memberikan dukungan dalam menghadapi perubahan iklim. Kemudian yang terakhir ada teknologi hijau. Mendukung dan mengadopsi teknologi hijau seperti energi terbarukan dan inovasi ramah lingkungan itu dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Sekian